Izinkan saya untuk menyampaikan penelitian hasil penelitian saya yang sudah saya lakukan mungkin lebih dari 5 tahun, bahkan dari 10 tahun yang saya lakukan, ya. Yaitu judulnya adalah tentang pemerintahan digital, Bapak Ibu sekalian. Jadi di kita, atau kenapa saya pilih penelitian atau fokus riset saya di bidang e-government atau digital public service, karena memang saya lihat masih banyak yang harus diselesaikan di Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau kita ngobrol sama teman-teman ataupun teman sejawat ataupun di pemerintahan atau instansi swasta, itu pasti yang paling dominan itu adalah tentang pelayanan publik. Nah, di sini saya coba membuat, ya kan, karena saya pilih desa digital karena cikal bakal itu semuanya dari desa. Mungkin kita di sini mungkin hampir 80% dari desa yang akan mengisi yang balik ke kota. Tapi intinya mungkin di masa depan insya Allah itu pasti balik ke desa lagi. Nah, judul orasi ilmiah saya adalah model desa digital. Ini adalah merupakan salah satu bagian riset panjang saya, ya kan, tentang pelayanan publik. Nah, di beberapa hasil penelitian saya, alhamdulillah saya sudah melakukan banyak publikasi, Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan desa digital dan juga tentang bisnis manajemen di bidang information system, yaitu di salah satunya itu adalah di Q1 di Information Technology for Development dengan impact factor 1,4. Dan yang kedua itu ada penelitian saya yang Q3 atau Q2 di Indoscience dengan impact factor 0,5, Bapak Ibu sekalian. Selain itu juga kita sudah kami juga melakukan kolaborasi dan menghasilkan beberapa paper, yaitu di indeks yang terindeks di IEEE dan juga terindeks Scopus, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah peta jalan penelitian saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kata Pak Eto dan Pak Kalen tadi, kita untuk menuju atau untuk mencapai suatu prestasi yang paling tinggi, kita harus memiliki tujuan, Bapak Ibu sekalian. Inilah tujuan penelitian saya yang dimulai dari tahun 2022 sampai tahun nanti di 2028. Yaitu apa? Nantinya adalah menghasilkan suatu kolaboratif tentang desa digital dan UMKM. Nah, kenapa harus desa, Bapak Ibu sekalian? Di sini ada teman saya yang selalu mentor saya, mungkin ada Pak Gabin yang selalu membawa saya ke desa, turun ke lapangan. Ya kan? Kenapa Darius tidak melakukan penelitian di desa? Karena kita bisa lihat, Bapak Ibu sekalian, di dalam slide saya itu potensi raksasa yang terisolasi. Ada potensi yang sangat besar di desa yang wajib kita gali, yang wajib kita bantu, yang wajib kita angkat, Bapak Ibu sekalian. Jadi berdasarkan data statistik di Indonesia ataupun juga di Badan Statistik Sumatera Selatan, bisa kita lihat, ya kan, hanya 12% UMKM di Sumatera Selatan itu menggunakan internet. Mungkin bisa kita gali lagi, Bapak Ibu sekalian, kenapa hanya 12% yang memanfaatkan internet dalam melakukan bisnis mereka tadi. Dan selanjutnya juga kita bisa ketahui bahwa
UMKM ini adalah 97,22% itu adalah penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Jadi potensial UMKM ini dan digabungkan dengan desa itu potensinya sangat luar biasa. Nah, yang saya lihat dari desa dan juga UMKM itu adalah perspektif supply chain manajemen, Bapak Ibu sekalian. Kenapa mereka terisolasi? Kenapa banyak potensi di desa tidak bisa dimanfaatkan? Karena ada kesenjangan atau juga tantangan dalam rantai pasok pedesaan. Yang bisa saya buat adalah supply chain management. Di sini saya akan menggambarkan bagaimana membangkitkan, mengembangkan tentang supply chain management, ya, kemampuan supply chain management pada UMKM di desa-desa tadi. Di sini kita bisa lihat kalau berdasarkan literatur review ataupun juga berdasarkan penelitian yang sudah ada, biasanya ada keterbatasan akses pasar. Ya, ini sudah dominan yang bisa kita lakukan, ya kan. Yang kedua adalah inefficient logistik. Saya, Bapak Ibu sekalian, selain dosen, saya juga adalah UMKM. Sebelum menjadi dosen, saya juga adalah pengusaha pempek dan juga pengusaha kemplang. Jadi sambil kuliah, saya juga sambil berjualan dan keliling menjajakan pempek tadi. Nah, saya mengetahui bagaimana berlangsungan bisnis saya ini, ya kan? Bagaimana bisa mempertahankan bisnis saya ini tadi, yaitu adalah bagaimana mempertahankan supply chain manajemennya ataupun sistem logistiknya yang saya miliki. Kadang-kadang kalau UMKM itu, kalau kita tanya sama pengusaha UMKM, ngapo dak jualan? Iwaknya habis. Atau juga ngapo iwaknya habis? Karena harganya mahal. Itu yang salah satu penting faktor saya, mendorong saya untuk melakukan penelitian ini tadi. Dan juga ada kesenjangan yang masih buta data, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau Bapak Ibu ke desa, ya kan, atau sekali-sekali ke lapangan dan melakukan interview sama teman-teman atau Pak Kades dan desa, mereka itu tidak memiliki data sama dan informasi sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya kan, bahkan informasi umum yang sudah pernah yang sangat gampang kita dapatkan di kota itu sangat susah dapat di desa-desa tadi. Next. Nah, jadi berdasarkan isu ataupun keterbatasan tadi, tantangan yang saya buat, Bapak Ibu sekalian, saya mengambil 3 perspektif dalam membangun desa digital tadi, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu pentingnya bagaimana interaksi antara pengusaha yang disupport oleh desa tadi. Yang kedua yaitu tentang infrastrukturnya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang jadi masalah klasik dan juga kalau kita pahami, ini ada salah satu temuan juga di lapangan, tapi tidak bisa saya sebutkan di sini. Selanjutnya adalah tentang informasi tadi, Bapak Ibu sekalian. Informasi yang sangat minim di lapangan tadi. Mungkin kalau saya boleh cerita, pada saat saya ke Tanjung Batu Oganire, ya kan, bercerita dengan pengusaha perak. Saya bilang, Bapak Ibu, kalau bahan bakunya dapat dari mana? Ya kan? Saya dapatnya dari Surabaya. Gitu. Terus informasinya dapat Surabaya dari mana?
Wah, itu berdasarkan pengalaman kita yang sudah bertahun-tahun, Bapak Ibu sekalian. Artinya, ya, mereka masih menggunakan sistem yang sangat tradisional dalam support bisnis mereka tadi. Sama-sama tadi adalah 3 dimensi utama kapabilitas supply chain management, yaitu adalah interaksi dan berbagi informasi, dan juga infrastruktur information technology. Nah, pada interaksi hasil penelitian Bapak Ibu sekalian, berdasarkan interaksi tadi, ini banyak yang ditemukan di lapangan. Ini yang berdasarkan saya baca. Kalau dibaca itu memang selalu asik Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang pada saat kita ke lapangan, yang ini tadi tidak bisa dilakukan sama sekali. Mungkin kalau zaman dahulu, mungkin ada teman-teman di bidang komputer science ataupun komputer science, mungkin Pak Dekan tahu. Kalau dulu, ya kan, kalau dulu kita mau bikin e-commerce, kalau saya mau bikin e-commerce itu, mungkin biaya yang digunakan itu lebih dari 1 miliar di tahun 2000 ke bawah. Tapi kalau saya mau bikin e-commerce, ya kan, kalau saya memiliki toko komplak atau toko PP tadi, bahwa kita bikin e-commerce atau untuk membantu supporting proses bisnis saya, itu bisa dikatakan 0 rupiah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dari supplier sampai ke konsumen itu sudah disupport by sistem. Sistemnya dari mana Bapak Ibu sekalian? Sistemnya yang telah disediakan, atau sistemnya sudah berbagi sama orang lain tadi. Kita banyak memenuhi Bapak Ibu sekalian aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, termasuklah sosial media, WhatsApp, dan lain-lain. Next. Nah, ini juga fenomenal Bapak Ibu sekalian, ya kan? Fenomenal yang wajib kita kita identifikasi juga. Kalau di referensi ataupun di literatur review, kita selalu mendapatkan banyak tentang, wah, kalau jualan itu cukup di TikTok baik, ya kan? Atau cuman live streaming, ya kan? Bisa kita lakukan live streaming tadi, dan insya Allah bisa mendekatkan kita ke pelanggan. Itu kata teorinya Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti kita lihat hasil penelitian yang kita lihat tadi. Nah, untuk selanjutnya yang seperti saya jelaskan tadi Bapak Ibu sekalian, mungkin saya mencoba atau Pak mencoba untuk menjelaskan. Jadi supply chain management itu cuma berhubungan antara pemasok, UMKM, dan konsumen. Kata Pak Rektor, saya ingat betul, masukan buat saya, coba dibalik dahulu, ya, dibalik dahulu, cari konsumennya dulu, baru kita hilirisasinya. Nah, kalau di sini kita mencoba membangun bagaimana berbagi informasi antar ketiga mitra bisnis yang ada di UMKM tadi Bapak Ibu sekalian. Termasuklah bagaimana kualitas, tracking, agility, dan efisiensi. Buat apa tracking Bapak Ibu sekalian? Kalau kita lihat, tracking ini sesuatu yang sudah banyak kita lakukan, yang sudah kita pernah dengar. Tapi kenapa harus ada tracking? Inilah untuk meningkatkan kepercayaan dan trust antar mitra bisnis tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk infrastruktur internet SCM,
Mungkin kita sudah pernah sama-sama merasakan, ya, pernah merasakan kalau kita pergi ke luar kota atau juga mudik ke dusun, betapa susahnya akses internet. Dan juga kalau kita terjun ke lapangan lagi, tidak ada sinyal GPS dan lain-lain yang menjadi makanan pokok kita sehari-hari tadi. Nah, di sini saya pernah izin Bapak Ibu sekalian melakukan ke lapangan, ya, ke lapangan untuk bersama dinas Kominfo di Banyuasin dan juga Kominfo Oki. Okay. Saya lihat ada sekelompok masyarakat duduk di berdiri di bawah pohon dan berkelompok di situ. Saya tanyalah sama kepala desa, kenapa Bapak Ibu itu kumpul di situ? Karena disitulah sinyal GPS yang paling kuat. Di situ juga berkumpul juga ada UMKM, ada pedagang. Kalau bergerak dikit hilang sinyalnya tadi. Nah, itu sudah kita lihat dan juga kita observasi Bapak Ibu sekalian dalam melakukan beberapa penelitian yang berkait dengan digitalisasi desa dan UMKM tadi. Nah, yang kita lakukan itu ada di 13 kota dan 13 kabupaten dan 4 kota. Ada 325 yang merespon dengan kita selain interview tadi, dan juga kita melakukan survei dan interview juga dalam pembuatan ini tadi. Nah, di hasilnya Bapak Ibu sekalian, hasilnya itu yang saya lihat adalah bagaimana meletakkan teknologi yang benar dalam suatu pada suatu lokasi yang tepat. Tidak semua teknologi itu dapat digunakan atau dapat diakses oleh suatu lokasi tertentu, atau juga tidak semua teknologi informasi yang dapat digunakan oleh UMKM tersebut. Jadi di sini kita mencoba membuat bayangan saya ke depan, hasil rekomendasi saya, adanya hubungan, ya kan, tentang blockchain, AI, dan juga Internet of Things dalam merencanakan atau dalam mendesain desa digital di masa depan. Nah, di riset selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jadi desa itu hasil penelitian juga. Jadi desa itu tidak dapat berdiri sendiri Bapak Ibu sekalian. Di sini ada teman saya juga, yaitu kita wajib melakukan atau membangun ekosistem, bukan suatu sistem. Ekosistemnya seperti apa? Nanti saya jelaskan. Yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu tentang berkelanjutan untuk masa depan. Tidak cuma satu, tidak cuma dua, tapi juga berkaitan dengan semua stakeholder yang ada, termasuk dunia pendidikan. Kadang-kadang kita, ya kan, hanya fokus pada suatu teknologi, tapi tidak fokus pada bidang yang lain. Dan ini yang adalah hasil framework yang kami sebut dalam suatu desa digital, yaitu kita membangun suatu framework, ya kan, menghasilkan dari penelitian tadi, dari observasi dan juga interview dan juga survei, kita menghasilkan suatu framework Bapak Ibu sekalian, yaitu framework yang namanya
desa. Desa ini adalah singkatan dari Digital Ecosystem for Smart Autonomy. Kalau kita lihat dan kita breakdown satu-satu, desa itu memiliki kolaboratif ekosistem yang sangat lekat satu sama lain. Ini belum dikaitkan sama politik, tapi ini tidak bisa saya pisahkan dulu dengan politiknya Bapak Ibu sekalian. Tapi saya kolaboratif dengan ada 3, yaitu tentang IT infrastructure, governance, dan stakeholder. Jadi yang barusan yang saya jelaskan tadi, berlangkah-langkah berlanjut dasar penelitian menghasilkan suatu konsep ataupun framework desa digital tadi. Mereka tidak bisa tidak bisa berjalan sendiri-sendiri Bapak Ibu sekalian. Desa wajib memiliki infrastruktur, wajib memiliki stakeholder, yaitu tentang governance, yaitu tentang university dan community. Itu wajib mensupport satu sama lain. Dan yang kedua, memiliki tata kelola. Ini ada hasil pengalaman interview juga. Pada saat kita tanya, Bapak kalau ada ada pelayanan yang mati atau tidak berjalan, atau juga ada website yang tidak jalan, yang Bapak lakukan apa? Menunggu. Terus apa lagi Pak? Menunggu sampai internet itu berjalan dengan baik tadi. Dan setelah 3 ini berkolaborasi, dia akan menghasilkan suatu quality pada pelayanan Bapak Ibu sekalian. Sudah pelayanan tadi bagus, termasuk juga pelayanan UMKM dan lain-lain, dia akan dilakukan evaluasi, balik lagi ke framework tadi. Jadi inilah model desa yang saya kembangkan bersama tim, dan insya Allah tahun ini akan kita implementasikan ke desa-desa. Sudah bekerja sama di beberapa desa, termasuk desa di Ogan Ilir dan juga di Banjarmasin tadi. Baiklah, sebelum saya tutup orasi ilmiah ini Bapak Ibu sekalian, dengan ini saya izinkan saya menyampaikan terima kasih dan rasa syukur dan terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa, dan pendampingan sehingga saya mendapat jabatan yang dulu besar ini. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya. Tanpa pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, mungkin saya tidak dapat berdiri di sini. Dan semoga kita semua senantiasa di bawah lindungan Allah SWT. Yang kedua, juga Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya mungkin tidak ada saya sangat berterima kasih karena memang mendapatkan beasiswa di tahun 2010 kemarin. Yang selanjutnya Kepala L2 Dikti Wilayah 2 Bapak Ibu sekalian, Profesor Iskandar beserta jajarannya. L2 Dikti ini adalah rumah kita, ya, keluarga kita, rumah kita, keluarga kita, di mana tempat kita berkembang dan tumbuh. Dengan kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor tadi dan jajarannya, dan spesial untuk Pak Ipan, Ibu Nujana yang
dulu saya ingat betul menyalurkan beasiswa saya pada saat saya S3. Bu Absa, Mbak Ranti, Mas Munci ada di Pak Irsan dan semuanya. Tolong sampaikan rasa terima kasih saya Pak Munci kepada teman-teman yang ada di Anwar itu. Yang selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Indo Global Mandiri, Ibu Pembina, Bapak Ketua, dan seluruh jajaran yang ada di Yayasan Global Mandiri yang telah mensupport saya sehingga saya bisa berkembang sampai saat ini. Dan juga Pak Rektor Universitas Indo Global Mandiri, Pak, guru saya, orang tua saya, ya kan? Kalau beliau ngomong pasti mendapatkan suatu pengetahuan, tempat saya belajar. Dan juga dukungan dari Wakil Rektor bidang akademik Bu Arin, bidang 2 Kak Heri, ini dosen saya dulu di kampus Bina Dharma. Dan juga Bu Tim yang baik 3 yang mensupport saya. Kapan kau nak S3, kapan kau nak gigi bisa? Dulu kakek baru aku bantu aku gitu. Itu yang terngiang sama aku, itu utang betul. Dan juga saya sampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan dan teman-teman Sivitas Akademika yang telah memberikan dukungan selama proses akademik dan pengembangan karya saya, yang tidak bisa disebutkan saya satu-satu. Dalam pengembangan pencapaian guru besar saya tidak bisa mungkin berjalan sendiri. Saya pasti memiliki teman-teman untuk melakukan kolaborasi, penelitian dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang paling dalam kepada istri saya. Yang sudah menemani puluhan tahun sampai saat ini. Yang saya ingat itu di tahun 2002. Nah, saat saya ingin melanjutkan kuliah, doa suami istri itu adalah memang doa yang paling dominan. Tidak pernah ada doa yang dukungan dari yang kuat. Dan juga kepada anak saya, yang berkorban masa kecilnya, yang selalu mensupport dan tahu dan memahami keadaan ayah dan kedua orang tua selama berjuang di Australia. Dan juga saya juga menyampaikan rasa hormat saya kepada kedua orang tua saya, papa saya, mama saya. Yang selalu mensupport
dan mendukung walaupun susah perjalanan saya ini. Kepada kedua orang tua saya dan juga kepada kedua orang tua saya, mungkin dengan kesempatan ini saya minta maaf sebesar-besarnya dari lubuknya hati yang paling dalam. Saya memohon maaf kepada kedua orang tua saya kalau kami ada kesalahan yang tidak bisa dilupakan selama perjalanan ini. Dan yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga dan doa kepada almarhum dan almarhumah mertua saya, izin Pak Eko, mertua saya adalah yang mensupport saya menjadi dosen. Dan juga kepada adik-adik saya menjadi saudara dan menjadi teman, Puspo Hendriadi yang tidak dapat hadir pada hari ini. Ada adik saya nomor 3, Yesi Aprianti, silakan tidak. Dan juga Andi Agusman. Dan juga kakak Ayu, keluarga besar yang telah menjadi sumber dukungan moral dan motivasi sepanjang perjalanan ini. Terima kasih yang sudah memberikan motivasi dan keteladanan hidup dan menjadi dasar kita dalam menjalani hidup ini ke depannya nanti. Buat kakak-kakak yang selalu membimbing, kakak Ipar, kak Dari, kak Deswin, saya ucapkan terima kasih. Energi positif menjadi bagian keluarga besar di keluarga kita ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman, khususnya Pak Dekan Ilmu Komputer dan teman-teman yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer dan Sains, Universitas Indonesia Mandiri, staf administrasi tenaga pendidikan yang telah membantu, mendampingi dan memfasilitasi proses akademik dan administrasi dalam pencapaian yang besar ini. Dukungan teman-teman sangat berarti dan bermanfaat bagi kelancaran dan dalam proses pengembangan hingga sampai guru besar ini. Dan juga teman-teman di program studi sistem informasi dan juga Ibu Kaprodi, Ibu Damayanti yang sudah mau berbagi dan juga mensupport dalam setiap langkah saya hingga sampai saat ini. Dan yang tidak kalah penting, ini adalah dosen pembimbing S1, S2, dan S3. Dan juga kesempatan ini mungkin saya sampaikan rasa terima kasih saya juga kepada pimpinan Aptikom, Prof. Denny Mutiara dan Prof. Jainal Asibuan, dan juga Pak Sekjen yang sudah menjadi ruang belajar, berbagi dan berkolaborasi, tempat untuk berlatih dan mengembangkan diri kita.
dan juga rekan-rekan sejawat saya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berterima kasih kepada rekan-rekan sejawat saya, mentor saya, yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Teman saya, Bapak Muhammad Akbar, Mas Yanto, Hadi Saputra, Mutakim Bakti, Febrianti Panjaitan, Muhammad Nasir, dan tempat aku belajar, Kurniawan, dan juga Edi Supratman, Andre, dan lain-lainnya. Ini adalah teman yang sehati, tahu kapan teman membutuhkan bantuan. Selanjutnya saya juga mengucapkan banyak juga terima kasih kepada guru-guru saya yang sudah membentuk karakter saya dari SD 9, SD 92, SMP Negeri 7 Palembang, dan SMA 10, yang telah membentuk karakter, menanamkan nilai keilmuan, dan membimbing saya dengan penuh dedikasi. Dan kepada seluruh sahabat rekan tersebut, seperjuangan komunitas, pihak-pihak lain yang telah menemani dalam perjalanan hidup dan akademik saya, yang belum sempat saya sebutkan satu persatu, saya mohon maaf dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Khususnya teman-teman saya di lembaga pengembangan akademik dan penyamping mutu. Terima kasih atas bantuannya, supportnya. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik. Terima kasih menjadi keluarga yang baik, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita dapat mencapai cita-cita, dan juga kita dapat bersatu bersama mewujudkan IGM unggul. Untuk semua yang sudah membantu, mohon maaf mungkin tidak tertulis, dan doa terbaik semoga mendapatkan keberkahan. Akhir kata, kepada orang tua dan pasangan hidup saya tercinta, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga. Semoga segala capaian ini mungkin menumbuhkan rasa syukur, menambahkan keberkahan, dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan dan memberikan manfaat yang lebih luas. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.